Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inggit Ijaya Dikawatra dari kelas 10-4. Oke, teman-teman semuanya, jadi di sini saya akan bahas tentang pegadaian. Apa sih itu pegadaian? Pegadaian adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang bergerak seperti emas, HP, ataupun BPKB. Lalu ada juga fungsi dan peran pegadaian. Contohnya itu menyalurkan dana cepat, menghindarkan masyarakat atau nasabah dari rentenir, dan kita juga dapat menitip barang berharga di pegadaian. Nah, ada juga tujuan dari pegadaian. Tujuan dari pegadaian sendiri yaitu memberi akses keuangan mudah bagi masyarakat, mendorong ekonomi rakyat, dan juga menekan pinjaman ilegal. Lagi butuh dana atau mau investasi tapi bingung kemana? Jangan cuma tahu gadainya aja. Ini 3 layanan utama pegadaian yang wajib kamu tahu. Yang pertama ada solusi pembiayaan. Ada KCA atau kredit super aman buat cairin dana instan pakai jaminan emas atau elektronik. Kalau punya usaha, ada kreasi. Pinjaman modal usaha cukup pakai jaminan BPKB aja. Lalu yang kedua, investasi emas. Kalau untuk masa depan, kamu bisa tabungan emas, bisa mulai dari recehan atau dimulai dari recehan 0,01 gram atau pilih cicil emas batangan biar makin semangat nabung. Yang ketiga ada layanan jasa digital. Nah, di sini sifatnya serba bisa ya, bisa bayar tagihan listrik, BPJS, sampai beli tiket. Semuanya sekarang makin gampang lewat aplikasi pegadaian digital. Terus gimana cara kerjanya? Cara kerja pegadaian itu sangat sederhana, hanya cukup 5 langkah saja. Yang pertama, Anda cukup datang ke kantor pegadaian, bawa barang, jaminan, dan KTP. Barangnya ya tentu bisa berupa emas, HP, laptop, atau BPKB motor. Lalu yang kedua, petugas akan menaksir harga barang Anda. Prosesnya itu cukup cepat, sekitar 10-15 menit saja. Yang ketiga, Anda setuju dengan jumlah pinjaman yang ditawarkan. Biasanya 70-90% dari nilai taksir. Yang keempat, barang Anda disimpan aman di gudang pegadaian dan uang pinjaman pun langsung cair. Yang kelima, Anda bisa menembus barang kapan saja dalam jangka waktu yang telah disepakati. Biasanya 4 bulan. Kalau belum bisa lunas, bagaimana? Tenang saja, Anda bisa memperpanjang, cukup dengan bayar biaya sewanya. Kalau sampai lupa dan tidak ditebus, ya barang akan dilelang. Tapi tenang, pegadaian akan memberi masa tenggang dan uang sisa lelang tetap jadi milik Anda. Setelah tahu cara kerjanya, kita perlu lihat plus minusnya agar bisa lebih bijak dalam menggunakannya. Untuk kelebihannya, prosesnya itu relatif cepat. Uang atau dana cair dalam hitungan menit, tanpa perlu ribet urusan administrasi bank yang panjang. Lalu syaratnya juga cukup mudah. Kalian cukup membawa KTP dan barang jaminan. Dan yang ketiga, barang juga aman. Barang yang kita titipkan diasuransikan dan disimpan di berangkas yang sangat aman. Lalu kelebihan yang lain juga, dia itu cukup fleksibel. Pinjaman bisa diperpanjang berkali-kali atau dicicil sesuai dengan kemampuan kita. Namun ada juga kekurangannya yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sewa modal atau bunga. Dibandingkan pinjaman di bank tertentu, sewa modal di pegadaian bisa terasa sedikit lebih tinggi karena kenyamanan dan kecepatannya. Nilai pinjaman juga terbatas, kita hanya bisa meminjam sesuai dengan nilai taksiran barang, bukan sesuai keinginan atau kebutuhan total kita. Nah, di sana juga ada risiko lelang jika kita lupa membayar atau tidak memperpanjang masa gadai. Kesimpulannya, pegadaian adalah solusi cepat dan aman untuk mendapat dana darurat dengan jaminan barang. Prosesnya mudah, legal, dan mencegah kita dari rentenir. Memang sekian video presentasi dari saya. Saya ucapkan bye-bye.